Okay, good. Everybody, kelas 9 SMP Negeri 3 Kalibagor, I would like you to tell you also for the second part of the review of English in SMP ya. You know that there are some kinds of text, okay? Intinya ada dua, yaitu teks dialog dan teks monolog. Ya, teks monolog itu di samping 5 teks itu juga ada satu lagi tambahan. Sorry, tadi di part 1 saya lupa, yaitu short functional text. Namun di kurikulum atau silabus pandemi ini teks-teks itu ditiadakan. Tapi belum ditiadakan, Pak Guru akan menyampaikan juga ya, menyampaikan maksudnya apa yang perlu mempelajari yang sempat terlewat karena adanya pandemi COVID ini. Oke, good. Silakan disimak satu persatu. Everybody, di kelas 7 kalian di kelas 7 ya. Di kelas 7 silakan disimak ya. Di kelas 7 kalian mempelajari yang pertama adalah ada kelas 7 dulu waktu kalian pertama baru masuk SMP, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Ini adalah teks interpersonal ya. Teks interpersonal. Oke, good. Thank you. Ini di kelas 7, awal kalian masuk dulu. Oke. Jadi teks yang pertama sapaan, pamitan ya. Sapaan ya, greeting, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Ini apa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, good. Kemudian yang berikutnya adalah perkenalan diri, ya kan? Perkenalan diri, perkenalan diri maupun memperkenalkan dan diperkenalkan, ya. Ini adalah yang berikutnya, perkenalan. Oke, belum pandemi ini, kalian masih sekolah secara normal ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan dan menanyakan nama hari, ya kan? Nama-nama hari ya. Nama-nama hari, bulan, waktu dalam hari, jam ya maksudnya. Ada morning, ada afternoon, ada evening, tanggal, angka, tahun. Ini ya. Ini berikutnya. Oke. Masih di kelas 7 ini, masih di kelas 7. Sorry. Layarnya agak sedikit bermasalah. Oke, itu adalah di kelas 7, masih di kelas 7 ya. Berikutnya adalah mana ini, kok macet ini. Oh enggak. Berikutnya adalah jati diri ya, jati diri kalian. Ada yang membuat biografi, biodata maupun membuat hal-hal seperti kartu pelajar dan sebagainya ya. Oke, yang berikutnya adalah menyebutkan menanyakan nama dan jumlah binatang, benda, bangunan kulit. Ya, ini adalah teks deskriptif ya, teks deskriptif. Ya, kalian kelas 7 masih belajar normal, teks deskriptif, deskriptif teks ya. Teks deskriptif berikutnya adalah lagu ya. Lagu, masih ingat kan di kelas 7 lagunya ajar kepada kalian? Kalau nggak salah lagunya adalah yang ada di buku Count on Me ya, lagunya Count on Me kalau nggak salah. Sudah masuk ke semester 2, berikutnya adalah label ya, label barang. Label itu kalau kau beli obat, beli makanan, bahkan beli mie instan pun ada labelnya kan. Bagaimana tentang label dalam bahasa Inggris. Oke. Berikutnya adalah ini masih deskriptif. Ya, deskriptif kan bisa tentang benda, tentang binatang, tentang orang, tentang tempat ya. Deskriptif teks deskriptif itu ya. Teks deskriptif itu. Ya, ini teks deskriptif masih nih menandakan sifat orang, binatang atau benda ya. Atau tempat. Ini mungkin ada yang lewat tempat ya. Tempat misalkan kamu mendeskripsikan nanti
tentang teks deskriptif itu ya, mendeskripsikan tentang Batu Raden, mendeskripsikan tentang temanmu, sahabatmu, mendeskripsikan tentang kucingmu, mendeskripsikan tentang rumahmu, gitu kan, mendeskripsikan dirimu atau ayahmu, boleh, ya kan, boleh. Itu teks deskriptif, mendeskripsikan orang, benda, hewan atau tempatnya. Oh, ini masih teks deskriptif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah teks instruksi atau kalimat-kalimat perintah atau warning. Ya, ini short functional text ini ya. Tanda peringatan ya. Ada warning itu caution, ada notice, awas cat basah, ya kan? Oke, jangan menginjak rumput dan seterusnya ya. Itu adalah warning, caution, instruction, notice ya. Oke, good. Thank you. Kelas 7 masih normal kamu, belum ada pandemi. Kemudian ini teks deskriptif ini ya, teks deskriptif itu sudah jelas di sini tertulis teks deskriptif. Oke. Itu adalah pelajaran di kelas 7. Sedangkan di kelas 8 sudah Pak Guru beri warna ini, sorry ya. Yang pertama adalah ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kerja yang baik, dan meminta dan mengungkapkan pendapat, merespon sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua kan meresponnya ini ya, jadi tidak sama merah-merahi. Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan ya melakukan suatu tindakan. Ini adalah teks transaksional. Oke, berikutnya adalah instruksi, mengungkapkan instruksi, mengajak, melarang, minta izin kayak tadi ya, itu ya sudah ya. Di kelas 7, kelas 8 ada lagi, cuma lebih detail kalau kelas 8. Oke. Masih kelas 8 adalah adanya teks undangan, teks greeting card, undangan pribadi, undangan pernikahan, undangan ulang tahun, dan undangan yang lain ya. Oke, berikutnya adalah menyatakan dan menanyakan keberadaan orang, benda, binatang dalam jumlah yang tidak tertentu. Ini masih meneruskan prosesnya deskriptif ya, di kelas 8 ternyata masih ada ya. Dan yang berikutnya adalah menanyakan dan menyatakan tindakan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat ini sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini adalah present tense ya. Itu yang pelajaran kalian untuk kelas 8. Ini juga akan dimungkinkan, ini bukan masalah mau ujian sekolah atau tidak ya, tapi kalian ingat-ingat kembali. Oke. Nah, sekarang kelas 9 ya. Di kelas 9 ini sudah pandemi. Di kelas 9 sebelumnya ada 2, tapi sebelumnya kalau kalian lihat judul-judul bukumu itu banyak sekali ya. Silakan buku kelas 9 kalian buka lagi ya. Bukunya ada di rumah kalian kan? Buku pelajaran bahasa Inggris kan? Ya, silakan ya. Jadi intinya ini sudah saya merah-merahi, tapi tidak saya baca semuanya lah. Kalau baca semuanya nanti terlalu lama. Oke, YouTube-nya terlalu panjang ya. Oke, nih kalian ini aja nih ya. Jadi pertama congratulations, inilah ucapan selamat gitu kan. Ini teks transaksional. Oke, interpersonal transaksional, sorry. Kemudian let's start Wall Magazine. Kemudian what should I do for? Ya, be happy dan seterusnya. Be healthy, be happy. Ini adalah tentang healthy food dan unhealthy food ya. Ada pelajarannya nih. Kalau yang ini masih kelihatannya. That is how you do it. Nah, ini adalah text procedure ya, prosedure. Kalau orang Indonesia mengatakan prosedur, kalau dalam bahasa Inggris procedure text. Kemudian everybody is in the middle of something. Judul-judul di bukumu ada itu kan. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah sangkuryang. Ini adalah sangkuryang ini yang kamu sudah mengikuti pelajaran kurikulumnya juga kurikulum pandemi ya. Ini adalah teks naratif ya, teks naratif. Dan yang terakhir adalah The Made in Indonesia. Ini adalah teksnya adalah teks report ya. Jadi itu yang kalian pelajari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oke. Saya percaya kalian sudah mempersiapkan bukunya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai teksnya satu per satu. Oke? Ya, let's check it out.